firman Tuhan. Kami ucapkan shalom kepada Bapak Ibu sekalian. Shalom. Shalom, selamat pagi, shalom. Kami undang kita untuk balik berdiri. Beberapa orang kita yang siap untuk memuji Tuhan, pegang tangan kita, berikan kemuliaan bagi Allah kita yang hebat. Terima kasih atas penyertaan dan nafas kehidupan yang Kau berikan kepada kami sampai saat ini, Bapa. Begitu juga berkat-berkat yang Kau berikan kepada kami selama 1 minggu yang telah kami lalui. Sungguh luar biasa berkat-Mu kepada kami, umat-Mu di tempat ini. Dan di hari Sabat-Mu ini kami berkumpul di rumah kudus-Mu ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Sucikan dan kuduskan kami pribadi lepas pribadi, agar kami layak di hadapan-Mu. Urapi hamba-Mu yang memberitakan firman-Mu, dan biarlah firman-Mu itu menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami.
Dan biarlah Roh Kudus bekerja di tempat ini. Kami serahkan ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir ke dalam tangan pengasihan-Mu Bapa. Karena kami berdoa di dalam nama anak-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami yang hidup. Kita yang memuji dan memuliakan nama Tuhan, sama-sama kita katakan amin.
boleh menjadi buah dan bisa menjadi berkat Bapak bagi orang-orang yang sekitar kami, dan kami bisa menuai Bapak. Biarlah Tuhan kami bisa merasakan sukacita dan penuaian sesuai dengan tema bulan pada hari ini Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Bapak yang baik. Semuanya kalau hamba ini Tuhan dibalik satu Tuhan. Mari yang percaya bersama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu dan jemaat dikasih oleh Tuhan. Shalom buat Bapak Ibu dan jemaat dikasih oleh Tuhan Yesus. Kita patut mengucap syukur kepada Tuhan karena tadi ini kita sudah mencapai di minggu yang ketiga pada bulan Mei, dan tema yang diberikan oleh gembala kita untuk gereja kita adalah The Joy of Harvest. Ya, Bapak Ibu dan jemaat yang dikasih oleh Tuhan, mari sama-sama kita buka Alkitab kita dari Ulangan pasal yang ke-16 ayatnya yang ke-16. Ulangan pasal 16 yang 16 yang saya bacakan buat kita semuanya. Demikianlah firman Tuhan. 3 kali setahun setiap orang laki-laki di antaramu harus menghadap hadirat Tuhan Allahmu ke tempat yang akan dipilihnya, yakni pada hari raya roti tidak beragi, pada hari raya 7 minggu, dan pada hari raya pondok daun. Janganlah dia menghadap hadirat Tuhan dengan tangan yang hampa. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, saya sangat takjub dengan apa yang menjadi tuntunan Tuhan bagi setiap kita dari bulan ke bulan. Mungkin kita tidak menyadari bahwa ya bulan yang keempat, bulan keempat temanya itu tentang kuasa dari Yesus, dan bulan yang kelima kita berbicara tentang sukacita dalam penuaian. Nah, saya merasa ini bagi saya ya bahwa tema daripada bulan 4 dan pada bulan 5 juga memiliki hubungan ya satu dengan yang lainnya. Karena apa? Wah, kalau kita bicara mengenai kuasa dari Yesus, kemarin saya sudah menyampaikan dampak daripada kuasa dari Yesus itu terjadi bagi setiap kita. Nah, tetapi kita perlu melihat ya kuasa daripada Tuhan Yesus itu dampaknya ke depannya seperti apa. Nah, Bapak Ibu, jikalau kita membaca ya dalam kitab Kisah Para Rasul pasal yang kedua, di situ Petrus berkhotbah dengan kuasa Roh Kudus. Nah, apa yang terjadi? 3.000 orang diselamatkan. Bukankah itu tuaian yang terbesar yang kita lihat akhir-akhir ini? Bukankah itu tuaian yang perlu kita lihat pada akhir-akhir ini? Karena apa? Firman Tuhan kalau saya ingat di situ berkata, jikalau satu orang bertobat, seluruh surga bersukacita. Bukan hanya Tuhan yang bersukacita, tetapi malaikat-malaikat Tuhan pun ikut bersukacita. Karena apa? Kembali lagi pada bulan lalu juga saya mengatakan kita ini adalah ciptaan Tuhan. Ya, Bapak Ibu, ciptaan Tuhan. Tujuan kita diciptakan untuk apa? Untuk memuji, menyembah, memuliakan Tuhan, dan mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Nah, pada saat ini juga kita diciptakan untuk menjadi pekerja-pekerja Kristus yang akhirnya kita bekerja untuk menuai jiwa-jiwa, dan jiwa-jiwa ini kita bawa ke surga untuk bisa sama-sama memuliakan nama Tuhan. Nah, pada akhir-akhir ini sering sekali banyak pesan-pesan ini tidak terjadi. Karena apa? Ya, Alkitab itu sekarang tidak dipakai dengan baik, malah tidak dibaca, dan pesan-pesan Tuhan itu akhir-akhir ini tidak tersampaikan karena itu tadi sering menganggap diri mereka paling benar, pemahaman mereka paling benar, dan menganggap dan ingin mencari persoalan-persoalan penyelesaian persoalan-persoalan itu melalui pihak-pihak lain, sehingga apa? Firman Tuhan itu makin tertutup, pesan Tuhan itu makin tertutup, dan akhirnya apa? Tuaian itu belum terjadi. Nah, kita perlu menyadari bahwa sukacita penuaian itu seperti apa. Ya, Bapak Ibu dan jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Nah, saya buat poin itu 4 karena nanti akan dijelaskan kembali oleh Bapak dan Ibu terbuka. Ya, sukacita penuaian itu adalah kegembiraan atau kebahagiaan yang dipengaruhi oleh situasi dan kondisi yang terjadi kepada diri kita sendiri. Nah, saya waktu baca hal ini, saya mungkin beranggapan bahwa sukacita penuaian itu adalah kegembiraan yang disebabkan oleh karena upah yang kita terima daripada pekerjaan kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita mungkin menyadari bahwa penuaian yang paling baik itu adalah kita menerima apa yang kita inginkan
Bahkan kita merasa senang akan hal itu. Apakah itu adalah penuaian yang sejati yang Tuhan sampaikan bagi kita pada akhir-akhir ini? Apakah penuaian yang sejati itu ketika kita juga mendapatkan apa yang kita inginkan dari Tuhan? Apakah itu termasuk penuaian yang sejati? Bagi saya penuaian yang sejati adalah apapun itu jawaban yang Tuhan berikan bagi kita, itu merupakan yang terbaik bagi kita. Dalam kitab Roma juga dijelaskan, sebab segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Itu siapa yang membuat? Tuhan yang membuatnya bagi hidup kita. Tapi sering sekali kita nggak menyadari karena apa? Ya kita mencari persoalan, mencari penyelesaian persoalan kita melalui orang-orang lain. Nah masalahnya Alkitab ini diciptakan buat apa? Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Alkitab ini diciptakan supaya pesan-pesan Tuhan itu tersampaikan bagi kita, dan supaya tuayan-tuayan itu tadi bisa kita tuai dan bisa memuliakan nama Tuhan. Tapi ini sering sekali tak tersampaikan. Kenapa? Masih menganggap diri kita benar, masih berfokus pada diri sendiri. Ya, berapa bulan yang lalu saya juga sudah menjelaskan hal ini, dan hal ini juga harus kita ubah secara bersama. Supaya apa? Buah-buah roh itu terjadi dalam hidup setiap kita. Amin. Ya, poin yang kedua, bagaimana kita mengalami sukacita di masa penuaian? Nah, akhir-akhir ini kan kita sudah bersabar ya bekerja. Bahkan ya bulan lalu kita puasa, itu puasa dari Yesus, yang berarti adalah pekerjaan daripada Tuhan Yesus sendiri. Ya akhirnya kita bisa rasakan saat ini. Ya coba kita bayangkan, semalam kita berbuat dosa, tapi hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bisa ibadah, memuji dan menyembah Tuhan. Bukankah itu tuayan besar yang Tuhan berikan bagi kita? Ya coba kita bayangin kembali, kalau kita hidup dalam zaman perjanjian lama, seketika Tuhan itu bisa seperti ini menghancurkan kita. Kalau kita baca kembali bagaimana kisah Korah dan anak buahnya itu mati, ya itu karena apa? Mereka tidak taat, mereka tidak ingin mengenal isi hati Tuhan melalui siapa? Musa. Musa waktu itu ditunjuk Tuhan sebagai pemimpin mereka, tapi apa mereka lakukan? Mereka tidak taat, merasa bahwa mereka itu paling hebat, merasa bahwa diri mereka itu paling benar. Hasil mereka apa? Mereka mati. Nah, sering sekali kita tidak menyadari hal itu. Kita sekarang katanya ya hidup di zaman kasih karunia. Nah, apakah kita merasakan kasih karunia itu? Nah, kalau saya kembali ditanya kepada saya, apa penuaian yang terbesar yang bisa saya dapatkan itu? Mungkin kalau ada yang menganggap saya berkata seperti ini, menganggap ya enak banget dia buat dosa, besoknya masih bisa merasakan kasih dan karunia Tuhan. Siapa bilang? Apakah saya bisa menjelaskan kepada Bapak Ibu Saudara hukuman-hukuman Tuhan yang Tuhan berikan bagi saya ketika saya berbuat dosa? Saya akan mengalaminya, apakah saya juga mengalaminya, tapi itu tidak saya sampaikan. Karena apa? Biarlah setiap kita yang menyadari diri sendiri bagaimana hukuman Tuhan itu dapat bagi kita. Akan tapi Tuhan ingin kita merasakan apa yang menjadi tuayannya pada saat ini. Ya. Poin yang ketiga, sukacita yang sejati itu seperti apa? Nah, tadi saya juga sudah mengatakan, mungkin ya kita bersukacita mendapatkan apa yang kita inginkan. Ya, dalam pekerjaan juga seperti itu. Kita mungkin merasakan sukacita ketika kita bekerja lembur, bahkan ketika kita bekerja lebih banyak daripada orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita mungkin bisa merasakan upah pun lebih banyak ya. Ya, sama seperti begini. Kenapa banyak orang ingin mengejar posisi supaya tuayannya lebih besar, lebih banyak. Nah, tapi apa yang firman Tuhan sampaikan pada kita pada hari ini? Semua kita di hadapan Tuhan itu sama. Berapapun yang kita dapatkan dalam pekerjaan kita, itu hanyalah angka. Tapi apakah Tuhan melihat itu? Tidak. Kalau kita mendapat banyak, ya Bapak Ibu, semua yang kita dapatkan itu harus kita berikan kepada Tuhan. Jangan kita memfokus pada diri kita sendiri. Makanya sering kita mendengar ada kata belalang belahap ya Bapak Ibu ya. Sering kita mendengar ada hal itu. Nah, tapi firman Tuhan berkata, mengapa kita harus berbagi? Ya.
Kemarin minggu-minggu lalu difokuskan untuk kita berbagi, untuk menunjukkan rasa kasih kita kepada sesama kita. Nah, seringkali kita bertanya-tanya, bagaimana cara menunjukkan rasa kasih kita itu? Atau bagaimana cara kita memberi kepada sesama? Apakah harus melalui uang? No. Memberikan kasih kepada sesama itu bukan hanya melalui uang. Ketika kita bisa memberi waktu kepada sesama kita, atau mungkin ada orang yang kesusahan, membutuhkan teman curhat, kita bisa memberikan waktu bagi mereka. Dan saya rasa itu adalah kasih yang terbesar, Bapak Ibu ya. Yang mungkin kita tidak bisa membantu dari segi uang, dari segi dana, tapi ketika kita mendengarkan apa yang menjadi isi hati mereka, lalu kemudian kita berkata, ayo kita doa sama-sama yuk. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, itu adalah pekerjaan terbesar, sama seperti apa yang Tuhan Yesus lakukan di dunia. Tuhan Yesus datang ke dunia, ya, dia anak raja. Harusnya disediakan tempat bagi dia apa? Istana. Harusnya disediakan bagi dia apa? Tempat hidup kerajaan. Tapi dia datang ke dunia dengan kondisi apa? Di dalam palungan, di dalam kandang kerbau. Apakah itu tempat yang layak? Saya rasa itu bukan tempat yang layak. Tapi yang dapat kita pelajari di sini adalah melalui tempat yang tidak layak itu, tuah yang besar terjadi. 3.000 orang diselamatkan oleh karena kuasa daripada Tuhan Yesus, anak yang dikorbankan buat setiap kita. Apakah kita masih tidak bisa menerima akan hal itu? Apakah kita masih bisa memikirkan ya apa yang kita inginkan harus kita capai, apa yang kita rindukan harus kita wujudkan dalam hidup kita? Kita harus mengucap syukur dan terima bahwa yang besar itu ya, kita masih bisa hidup, kita masih bisa makan, kita masih bisa bernapas, kita masih bisa berjalan oleh karena apa? Kuasa Tuhan Yesus, Tuhan yang terbesar itu. Amin. Ya, mungkin orang lain berkata seperti ini, enak ya, bisa merasakan itu. Siapa bilang enak? Mungkin bagi kita mendengarnya enak, tapi apa? Kembali lagi kita harus menyembahkan hati Tuhan dan tidak boleh mendurhakan hatinya. Karena apa? Itu tadi doa yang sudah diberikan, dan kita harus bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Yang keempat, penuaian seperti apa yang harus kita ketahui? Bapak Ibu coba kita baca Kisah Para Rasul 9 ayat 3 sampai ayat 4. Mari kita buka bersama-sama Kisah Para Rasul 9 ayat 3 sampai 4. Nah, di sini kemarin saya baca itu adalah kisah mengenai Saulus ya, yang berangkat ke Damsyik untuk memusnahkan orang-orang Kristen pada saat itu. Nah, tapi kita lihat bagaimana kuasa Yesus ya, anak Allah yang membebaskan dia, yang membuat dia bisa menuai jiwa-jiwa. Dan selanjutnya kayak ini ayat 3. Langsung ketika itu Yesus sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit dan mengelilingi dia. Ayat selanjutnya, ia rebah ke tanah dan terdengarlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Nah, mungkin kita menganggap di sini bahwa Saulus itu adalah orang yang hina. Bayangkan dia membunuh berapa banyak orang. Bayangkan dia menganiaya berapa orang. Salah satunya itu adalah Stefanus, hamba Allah yang mengurapi Tuhan yang begitu luar biasa. Nah, tetapi kita lihat dalam kitab Perjanjian Baru, 13 kitab pesan-pesan Tuhan itu ditulis oleh siapa? Penganiaya umat Kristen, yaitu Saulus, yang tadinya Saulus menjadi Paulus. Mungkin kita beranggapan begini, bagaimana kita bisa berubah? Ya, sering sekali kita menganggap saudara kita yang mungkin jahat kepada kita, ya, kita nggak bisa mendengarkan pendapat dari mereka. Pertengkaran antara saudara mungkin terjadi pada saat itu. Nah, tapi kita lihat di sini, orang yang jahat bisa dipakai Tuhan untuk menjadi berkat. Yang 13 kitab pesan-pesan Tuhan itu bisa menjadi pesan bagi kita. Nah, apa yang kita dapatkan dari sini? Siapapun itu orangnya, bagaimanapun karakternya, jikalau dia mau dipakai Tuhan, kita harus apa? Ya, kita harus terima. Ya, saya sering sekali terkadang di gereja mendengar banyak orang-orang yang membicarakan hamba Tuhan yang satu, hamba Tuhan yang lain, bertanya begini, bagaimana dia mendapatkan kuasa seperti itu, begini.
Saya jawab begini, kalau itu dari Tuhan, kenapa kita harus? Toh juga dia harus menjadi berkat bagi banyak orang. Toh juga dia harus memberkati banyak orang. Kenapa kita harus tentang mereka? Kenapa kita harus membicarakan mereka? Kalau memang dia ada buat salah, itu urusan dia kepada Tuhan, yang mungkin tidak menyenangkan hati kita. Dan sering sekali hal itu terjadi kepada pemimpin dan para anggotanya, yang mungkin merasa begini, lah Tuhan, kok dia yang jadi pemimpinku? Lah Tuhan, kok dia yang menjadi atasanku? Kok dia jadi gembalaku? Sering mungkin di antara kita seperti itu. Tapi firman Tuhan menekankan kita, siapapun itu, jikalau itu pilihan Tuhan, pasti membawakan kebaikan bagi setiap kita. Itulah sukacita penuaian yang sejati yang harus kita terima. Dan biarlah kita juga mengetahui bahwa apapun itu, jikalau itu berasal dari Tuhan, pastilah membuat sukacita yang terbesar dan penuaian yang terbesar bagi setiap kita. Amin. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada hari ini, dan akan dilanjutkan oleh Bapak Roni Budahuta. Sebab itu ku memujimu, Engkau Allahku, mulutku rasaku pujimu, dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu, Yesus kemuliaan bagimu. Amin. Sebab itu kita memuji-muji Tuhan, ya. Sebab itu kerjaan kita cuma memuji-muji Tuhan. Ya, setuju katakan amin. Terus saya ingin tanya ini, ada berapa banyak di antara kita yang percaya kalau kita itu diberkati Tuhan sepanjang hidupnya? Ada yang percaya enggak? Jadilah, ya kan? Terus ada berapa banyak di antara kita yang percaya kita itu mengalami kesembuhan? Ayo, luar biasa berarti jemaat di sini, ya. Karena 2000 tahun yang lalu Tuhan Yesus itu naik ke kayu salib agar supaya ini, dia yang sehat turun ke bumi disakitkan, agar yang sakit oleh karena pengorbanannya menjadi sembuh. Dia yang maha kaya turun ke bumi dimiskinkan, agar kita yang miskin oleh karena pengorbanannya menjadi klaim itu semua, ya. Sebab itu makanya kita memuji-muji Tuhan. Amin. Nah, belakangan ini Bapak Ibu, banyak orang yang saya jumpai, ya, mengalami tingkat depresi, ya. Kalau bahasa TikToknya itu depresi tingkat dewa. Tingkat dewa. Ketika saya nginap di salah satu hotel di Jalan Putri Hijau sana, ketika saya parkirkan mobil, saya berjalan, ya, menuju ke lobi. Saya lihat 2 orang security sedang apa? Sedang curhat-curhatan. Nah, ketika saya lewat, yang satu itu sangat gencar kali ngomong gitu tentang persoalan hidupnya. Nah, sebagai hamba Tuhan, kita itu terpanggil. Akhirnya saya mulai merapat kepada mereka. Lalu saya tanyakan berbahasa basi, apa enggak dinas ini kalian? Dinas, Pak. Lah ini kok duduk-duduk, ya, mumpung ada waktu, Pak, untuk curhat sama teman. Curhat apa? Bapak udah berkeluarga, katanya kan. Ya Allah, ya Robi, wis tuwe ngene lah, wis berkeluarga. Iya Pak, karena saya punya masalah, katanya. Masalah seputar keluarga. Oh iya, mulailah cerita.
Ternyata istri dia pulang ke rumah orang tua lagi hamil. Kenapa? Karena istrinya gajinya ya seberapa. 1,2 juta itu untuk 1 bulan di zaman sekarang ini makan apa? Kan gitu. Jadi dia curhat. Ya pada akhirnya kita kasih wejangan lah ya, kita kasih obrolan lah gitu yang mungkin bisa menjadi penyemangat buat dia. Tetapi saya katakan sama dia, saya ngomong versi saya ya, agama kamu apa? Ya agamanya seberang. Wah puji Tuhan, kalau kayak gitu, kalau ini saya bilang gitu ya. Karena kamu punya Tuhan, saya punya Tuhan. Setuju? Setuju katanya. Kamu percaya ada nabinya, ada malaikatnya, ada. Berarti gak ada bedanya ya? Gak ada. Ya udah, saya cerita versi saya ya. Mulai kita cerita pernikahan yang beralaskan Kristus. Kena cepat. Pada akhirnya dia mulai melongo gitu, melongo. Apa diceritain bapak ini? Loh, saya ya ngerti gak ngerti, siap gak siap ya harus saya sampaikan gitu. Iya kan? Karena Roh Kudus yang menyempurnakan semua itu, bukan kekuatan saya. Kau harus yakin, apa itu bilang enggak. Nah jadi tingkat depresi, stres itu juga berlanjut. Saya ngomong di satu tempat ketika minum kopi, begitu juga kasusnya sama kayak gitu juga. Ya ampun, luar biasa hebat. Nah tadi malam ini sebenarnya banyak lagi. Ini kita lompat ke tadi malam, bla 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 katanya. Yaudah kami ke rumah. Datang kami ke rumahnya, kasih semangat kepada orang tuanya yang sakit. Ya. Nah sebenarnya begini, kalau kita, makanya dari awal saya bertanya, siapa yang percaya? Kan gitu kan? Saya percaya. Kalau saya sakit itu, saya ingat Tuhan Yesus sudah naik ke kayu salib, aku pasti sembuh. Apakah gaya hidup kita itu langsung tidur-tiduran, nunggu mujizat? Enggak. Aku pasti sembuh. Aku punya iman. Setuju kan? Kalau punya iman berarti sepakat dengan Tuhan Yesus. Kalau hidup di dalam Kristus artinya kita disiplin. Hidup di dalam Kristus berarti kita mau apa yang Tuhan katakan. Mau hidup disiplin. Yesus kan sudah naik 2000 tahun yang lalu. Aku sakit mana? Udah santai saja, makan sampai banyak-banyak. Ada Yesus. Tetapi aku sakit mah, Tuhan Yesus doa, kita berdoa. Roh Kudus turun kasih pengertian. Jangan makan cabai, jangan makan santan, gitu kan? Dikasih hikmat lagi. Ayo makan nasi putih. Samene saja nggak apa-apa. Setiap 2 jam, contohnya kalau sudah agak sakit perut. Saya pernah 1 minggu makan nasi putih setiap jam itu 1 sendok. Itu cuma rasa-rasanya pakai kecap aja. Dan itu harus saya lakukan karena memang sangat menyenang sekali. Bahkan tengah malam saya pernah terbangun dan hampir jatuh karena hitam. Itu diakibatkan lambung yang sudah tidak bagus lagi. Tetapi puji nama Tuhan, Tuhan memberikan hikmat kepada saya untuk apa yang saya boleh makan. Ya, jadi hidup dalam Kristus itu kita disiplin. Jadi banyak hari-hari ini orang yang depresi karena. Nah, kalau kita ikuti ada Research Center tahun 2018, survei terhadap anak muda Kristen secara nasional menemukan data sebanyak 14,2% responden pernah berpikir untuk maniknan. Tahu nggak maniknan? Bunuh diri, nggak sanggup dia bunuh orang, bunuh diri dia, ya kan? Nah,
Alasannya apa? Stres. Oh, keren banget bahasa stres. Kalau orang stres itu banyak nyari-nyari tempat tinggi, dia kerjasama dengan Telkomsel, ya kan? Ada tiang tinggi naik dia ke atas lompat ke bawah, bus. Begitu dia terbangun begini, rupanya sudah di alam lain, sudah menunggu giliran masuk ke Hades. Hades itu apa? Tempat orang mati yang akan dilempar ke api neraka. Dia udah kena tipu sama iblis. Sudahlah kalau gini keadaanku, suamiku bla bla bla, makan pun Senin Kemis, wes mati aja lah modal sekalian katanya. Yuk nak bunuh diri nak, rame-rame minum cyanida. Nah kejadian di Lumpuh Pakam, ya kan? Suami ketahuan selingkuh, anak 2 orang, sang istri dengan bangga, nah yuk minum racun, jalan-jalan dalam bakar, mati tiga-tiganya. Bunuh diri itu keder, ya kan? Ya begitu bangun udah di alam lain, tempatnya nggak menyenangkan, namanya Hades, penantian, ruang lobi untuk orang dilempar ke neraka. Tetapi puji nama Tuhan, setiap kita yang hadir di tengah-tengah ini mendengar selalu kabar-kabar baik, ya kan, di tempat ini, oh itu gak baik, oh itu gak baik. Artinya apa? Tuhan Yesus itu bekerja terus dalam kehidupan kita. Makanya Bapak Ibu itu duduk di gereja mendengarkan khotbah-khotbah seperti ini. Artinya Roh Kudus itu narik kita. Tahu gak apa arti gereja? Arti gereja itu mau mandi. Yuhu, yang di kedai kopi. Masuk, kita makan. Wah, masa gereja makan? Belum ada ayatnya. Waktu Tuhan Yesus dicoba iblis, apa katanya? Manusia bukan makan dari roti saja, tetapi dari firman Tuhan. Berarti firman Tuhan itu apa? Makanan. Terus gaya Tuhan Yesus khotbah gimana? Tengok, waktu Yesus khotbah di hadapan 5.000 orang, ujung-ujungnya apa? Makan. Waktu ketemu sama si Zakheus orang pede itu, apa kata Tuhan Yesus? Zakheus, turunlah, aku mau makan nih. Waktu dia datang ke pemuka gerejanya, pemuka agama itu, apa yang dilakukan di situ? Makan. Jadi datang ke gereja itu untuk makan. Enak enggak? Jadi nggak usah stres. Ya. Udah itu lelah masalah hidup 13,2% katanya. Lelah masalah hidup ini gimana maksudnya? Aku nggak ngerti ya. Tadi kamu Google nggak dapat juga. Lelah masalah hidup. Apa dia banyak lari-lari ya? Nggak juga ya. Mungkin bisa jadi ya, lelah masalah hidup, berarti orang ini sangat banyak sekali persoalan. Setiap hari mikirin persoalan, besok makan apa, anakku sekolah ongkosnya apa, mungkin gitu ya. Beli susu sekian, sisa uang sekian, lalu lusa mau gimana? Ya kan? Makanya dari awal tadi saya tanya, siapa yang percaya kalau kita itu sudah diberkati? Pasti diberkati. Sepanjang hidup kita diberkati. Bahkan saking seringnya sampai tercipta lagu. Ada lagu, tahu lagu enggak? Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Bila bangun pagi, terbuka mata kita bangun tidur, diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Saat tidur, diberkati. Jadi makanya lagu dari awal itu sebab itu ku memujimu, sebab itu ku memujimu, engkau Allah.
mulutku memuji. Jadi kerjaan kita itu setiap hari itu memuji, menyembah Tuhan, memuji, menyembah Tuhan. Gak usah stres. Ya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, dan banyak lagi, ini ada 7,9% itu putus harapan. Artinya gak yakin lagi akan hari depan. Ya, makanya kerjasama dengan Telkomsel, dengan industri kopi cyanida, Baygon, nah itu kawan-kawannya itu, ya, melompat di kopi cyanida, Baygon, nah itu kawan-kawannya, karena menghadapi pergumulan hidup yang semakin berat katanya. Kan berkali-kali juga saya katakan di tempat ini bagaimana kami diselamatkan Tuhan. Adik saya yang kemarin itu agen narkoba terbesar di kota Medan, headline di koran, headline di majalah, akhirnya mati juga di penjara. Ya, semua sudah terjual, kebun kami terjual, minimarket terjual, rumah terjual, mobil terjual, sepeda motor terjual, cuma kami yang nggak dijual. Nah, lagi. Tetapi aku bisa berdiri tegak sampai saat ini. Gara-gara masalah itu adikku yang di Jakarta nggak dapat kiriman apa-apa lagi, jadi gelandangan di sana. Dia ambil gitar yang dari temennya, dia ngamen hanya untuk bisa makan. Tetapi sekarang apa yang terjadi? Kalau saya bisa khotbah di sini detik ini, diselamatkan Tuhan. Adikku itu kalau belanja ke RRC, nah nanti saat saya telepon lagi, di mana nih Jen? Sorry dong, lagi repot. Aku lagi di Singapura pula ini. Nanti saya telepon lagi, mana nih Jen? Oh, aku di Kalimantan. Nah, jadi salah satu pimpinan di jaringan Telkomsel. Nah, kemarin dia minta tolong saya, karena dia ada pesan bahan benang 1 kontainer dari Cina. Dulu, amin. Perempatan jalan ngamen. Jadi kurang hebat apa lagi Tuhan itu coba. Dari seorang pengamen jadi pemimpin. Saya yang putus kuliah, yang kebun sawit itu, yang itu, ya menjanjikan lah ya, harus terjual, semua terjual. Mulailah dari nol jalan kaki kemana-mana. Tetapi sampai detik ini Tuhan pelihara saya. Yang dulu saya nggak nyangka bisa kawin, saya kawin. Dulu nggak kepikiran bisa jalan-jalan ke Labuan Bajo, ke Bali, Ruteng, Bajawa. Wah, itu ternyata bisa saya datengin gitu loh. Dulu boro-boro uang 2.000 perak aja susah banget nyarinya. Nah, coba berpikir dulu, kurang hebat apa lagi kebaikan Tuhan Yesus? Iya kan? Ya, gak usah stres. Ya, jangan stres. Tapi lakukanlah firman Tuhan. Keren Tuhan kita. Tepuk tanganlah buat Tuhan kita. Begitu ku memujimu, Engkau Allah, mulutku kan selalu memujimu, tiada katakan sembahmu, tinggikan namamu, Yesus kemuliaan bagimu. Amin. Siapa yang mau memuji Tuhan setiap hari dalam hidupnya? Saya punya seorang istri yang bekerja di Jalan Biji kilometer 13,8. Beliau adalah seorang pimpinan sub bidang apa yang ekspor kopi. Jadi setiap hari saya ngantar dia supaya nggak macet, dia naik sepeda motor. Setiap pulang ngantar dia, saya berlintangan air mata. Kan? Kenapa? Saya itu nangis. Saya bukan pikirkan persoalan, saya bukan pikirkan
apa yang terjadi di muka bumi ini gitu loh. Yang saya pikirkan adalah saat itu, Tuhan Yesus itu kok baik banget ya gitu. Padahal banyak banget dosaku dulu, banyak sekali. Kalau saya rentet itu ya, kurasa di buku kehidupan di sana yang dicatat malaikat itu kurasa banyak kali. Daftar riwayat hidup aku banyak kan. Waduh, melulu kejahatan ini kan. Ya buronan lah. Ya, saya nggak pakai narkoba, cuma dulu saya pemakai ganja dan komitmen. Bahkan saya suka main-main ke Belawan bersama kafe 3 Belawan, karena di situ ada sitaan barang bukti. Ayo pakai. Terus ngambil minuman di mana? Oh di gudang apa? Gudang merah Belawan itu ada minuman impor. Nah, itu karena kita CS di sana, ya ada minum XO, Outro, ya, Scott Jam, ya. Tetapi ya itu, saya nangis di perjalanan itu. Itu karena gini, aku bayangkan Tuhan itu tiba-tiba mengeluarkan dari belakang. Wah, terus saya nangis. Baik kali Tuhan ini. Karena Tuhan menyelamatkan hidupku dari yang 80 tahun. Kalau kita hebat, 80 tahun di muka bumi ini, kita diselamatkan dari tempat yang singkat ini menuju ke tempat yang abadi, yang namanya surga. Kepleset sedikit saja kita bertingkah laku di umur yang mungkin 70 ya, 80, kepleset saja. Keplesetnya kemana? Ke kiri. Kemana? Oh. Jadi mumpung masih punya napas, ya kan? Masih punya napas, masih bisa jalan, udahlah lakukan saja firman Tuhan itu. Nah, salah satu pesannya hari ini 1 Korintus 11 ayat 1. Ini akan saya tutup lagi ya. 1 Korintus 11 ayat 1. Puji nama Tuhan. Dari slide ya. Bunyinya apa? Jadilah pengikutku sama seperti aku juga pengikut Kristus. Di sini Paulus berkata, jadilah pengikutku sama seperti aku mengikuti Kristus. Nah, ini berbicara tentang meregenerasi. Siapa yang diregenerasi? Yaitu kaum muda atau anak-anak yang ada di rumah, atau anak muda yang ada di lingkungan. Nah, itu Tuhan mengasihkan perintah kepada kita untuk meregenerasi mereka menjadi anak-anak Tuhan yang militan, yang mau melakukan apa yang kita lakukan. Kita siapa? Hamba Tuhan. Tujuan hamba Tuhan apa? Menjalankan firman Tuhan. Tujuannya apa? Supaya nggak kepleset. Cuma 70 tahun kita hidup, supaya nggak kepleset. Nah, apakah Tuhan kencang kayak gitu? Ya enggak lah ya. 2000 tahun yang lalu, oleh karena dia disakitkan, penyakit kita itu sembuh. Dia yang kaya jadi miskin supaya kita kaya. Ya. Nah, itu pesan kuat ya. Pesan kuat Tuhan bagi gembala. Dan gembala meneruskan ke bawah. Dan kita meneruskan lagi ke bawah. Khususnya anak-anak muda. Karena generasi Musa akan berakhir, masuk kepada generasi Joshua. Generasi siapa yang masuk ke tanah Kanaan? Joshua dan Kaleb. Keren kan? Nah, jadi ini yang Tuhan mau.
Anak-anak muda itu kan banyak ya, di lingkungan, di tempat kita kerja, mungkin di mana aja. Seperti yang saya ceritakan tadi, ketemu siapa-siapa gitu. Kita itu disuruh menuai, tetapi hebatnya Tuhan itu kan, Dia kasih penuh apa itu yang orang-orang yang mau dituai. Tuhan tunjukkan, itu tuai. Oh iya, lagi stres nih orang. Akhirnya kita izinin. Terus kedai kopi di sana, gitu juga. Tuhan kasih orang yang mau dituai. Ih, hebat kali kok Tuhan. Tuhan yang punya inisiatif, Tuhan pula yang ngasih solusi. Luar biasa Tuhan kita. Amin. Keren Tuhan kita. Nah, itu pesan bagi kita untuk menuai jiwa-jiwa, khususnya anak muda. Nah, saya lihat di tempat ini masih ada kursi-kursi kosong. Masih ada kesempatan bagi kita ambil bagian dari firman Tuhan ini, ambil bagian dari janji Tuhan. Percayalah kepada Tuhan, pasti Bapak Ibu akan mendapatkan efek daripada kelakuan kita yang mau menuruti perintah Tuhan. Saya sama istri kemarin itu melayani Namumiri Hulu 3, terus kehujanan, terus kepanasan, kepleset masuk sungai, sepeda motor kami rusak, masuk bengkel, lagi begitulah terus. Tetapi kami bersyukur, pokoknya itu terbuka gerejanya. Namumiri Hulu 3 ini kan sudah buka, satu kampung harus dituai. Nah, puji nama Tuhan, satu kampung tertuai kemarin itu, dan ditutup dengan korbannya Bapak Joni Partidi kemarin kami undang. Nah, apa yang terjadi? Kami mulai suntuk berdua sama istri, karena saya nggak punya anak, ya berdua aja sama istri gitu. Jadi gimana ya, aku kepengen kali lah punya mobil, tapi dari mana duit kita? Gak ada duit. Mana? Iya, mana ya? Kita minta aja sama Tuhan. Kalau orang lain dengar, cerita dongeng orang ini kan gitu kan, minta sama Tuhan, mimpi lo katanya kan, ngimpi, minta no sama Tuhan. Tapi apa yang kami lakukan? Minta sama Tuhan. Tuhan kalau boleh kasihlah kami mobil, capek kan di kami sana. Kami berjanji mobilnya kami buat untuk pelayanan. Iya janji. Apa yang terjadi? Ditelepon kami. Ambil mobil ini. Nggak ada limper uang kami keluar. Kita dapat, iya. Untuk kita memang itu, iya. Tanya lagi lah, konfirmasi. Iya, betul. Kurang kita apa lagi coba Tuhan? Ayo lakukan. Jadi ayat ini juga saya katakan buat bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di sini. Jadilah pengikutku, sama seperti aku juga pengikut Kristus. Ayo, jadi lihat generasi muda itu menjadi beban sama kita. Kalau kita mau melakukan yang namanya tuntunan Tuhan, ingat efeknya. Efeknya itu apa? Wah ini Tuhan dimanjotong terus sama Tuhan. Kurang apa kona? Duit, ngani. Pernah terakhir ya, akhir kesaksian saya, hari itu saya betul-betul udah resign kerja, gak punya gaji lagi, minta sama istri malu. Akhirnya saya berdoa sama Tuhan, Tuhan gak ada lagi duitku, aku mau bla 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 bla, ya tolonglah Tuhan gitu. Nah karena kita terus mau memuji menyembah, kita minta. Besok-besoknya ditelepon aku jadi pembicara di salah satu tempat. Begitu saya berbicara bla 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 30 menitnya, upahnya sekian juta dikasih. Ih, kali. Aku tanya, tak konfirmasi lah kan. Kan pengkhotbah itu, pembicara kan gak sembarangan kita menerima uang kan. Apalagi uang duka cita, jangan pernah terima itu. Atau berdoa habis
berdoa untuk orang sakit. Orang yang sakit tadi kasih uang. Jangan itu kan. Tetapi ucapan syukur apa segala macam ya apa ya itu pun saya konfirmasi. Ini yang menurut saya. Iya, yakin. Kalau untuk ucapan syukur saja pergi ke gereja. Di gereja itu ada kotak-kotak, taruh di situ. Ada lubang di situ, masukkan di situ uangnya. Bukan lay, kami mau berkati lay katanya. Senang kali aku dengarnya. Waktu dia bilang berkati lay katanya. Akhirnya saya terima, saya lari ke mobil, saya buka, warna merah segini tebalnya. Apa nggak suka kali aku nengoknya kan? Makanya terus lagi aku ke kamar, aku bilang sama Tuhan, uang sudah aku beri, terima kasih Tuhan. Praktekkan, ayo praktekkan sekarang. Pulang nanti dari sini praktekkan. Percayalah sama Tuhan, jangan sama saya, sama Tuhan percaya. Yang percaya setiap kita sudah diberkati Tuhan ribuan tahun yang lalu 7 tahun. Keren. Berarti jadilah sesuai dengan imanmu. Sebab itu ku memujimu, Dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya.
Salam Bapak Ibu. Warta Jemaat Minggu 15 Mei 2022. Ibadah FA atau Family Altar diadakan pada hari Jumat tanggal 20 Mei 2022 jam 19.30 malam. Ibadah FA ini diadakan di rumah Bapak Gembala kita, Jonta Sembiring, yang beramal di Jalan Pintu Air 4, Gang Riamasari. Bagi jemaat yang belum tahu alamatnya, kita kumpulnya di gereja kita ini jam 19.20 malam. Kami mengundang jemaat Tuhan dan pelayan Tuhan untuk hadir di ibadah FA ini. Kita mengadakan persembahan 3 kali, di mana persembahan ketiga ini untuk pembayaran cicilan kedua sewa gedung kita ini yang jatuh tempo awal bulan Juni. Dan sewa gedung kita ini totalnya 9.500.000 rupiah. Awal bulan kita harus menutupinya. Cicilan pertama sudah kita berikan 4.500.000, dan yang kedua ini awal bulan Juni kita akan memberikan lagi 4.500.000 lagi. Demikianlah warta Jumat minggu ini. Apabila ada berita tambahan lainnya akan kami sampaikan melalui grup masing-masing. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Tuhan, terima kasih buat siang hari ini. Kami sungguh merasakan betapa sungguh Engkau mengasihi setiap kami. Kami merasakan betapa panjang dan betapa lebar kasih Tuhan melingkupi setiap kami pribadi lepas pribadi. Dan hadirat Tuhan pada siang hari ini sungguh kami rasakan ya Tuhan. Dan pada siang hari ini setiap kami pulang dari tempat ini tidak akan berbeda ketika kami datang ke tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu ya Tuhan. Dan pada siang hari ini Tuhan, Engkau telah mengutus 2 hamba-Mu, Bapak Timothy dan juga Bapak Roni Putra yang telah menyampaikan isi hati Tuhan. Biarlah firman yang tadi sampai itu boleh menumbuhkan iman percaya kami, dan semakin hari kami boleh semakin mengasihi Tuhan, dan semakin hari kami boleh semakin mengasihi sesama. Dan biarlah firman Tuhan itu juga menjadi tuntunan dan jawaban atas setiap doa-doa daripada umat-Mu di tempat ini. Tuhan, kami berdoa ya Tuhan, biarlah setiap jemaat yang ada di tempat ini tidak ada yang tidak diberkati Tuhan, dan kami berdoa diberkati berlimpah-limpahnya ya Tuhan. Dan kami berdoa ya Tuhan, tidak ada seorang pun dari tempat ini ya Tuhan tidak akan kekurangan, sebab Engkau Allah yang berlimpah-limpah mencurahkan berkah-Nya buat setiap orang yang menaruh pengharapan kepada Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik. Kami berdoa ya Tuhan buat kedua hamba-Mu ini Tuhan, pakai mereka ya Tuhan. Bila tanda-tanda mujizat-Mu ya Tuhan, dan tanda-tanda heran menyertai setiap pelayanan mereka dimanapun Kau utus ya Tuhan, akan banyak jiwa-jiwa boleh datang kepada Tuhan dan menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati keluarga besar daripada Bapak Timothy dan juga Bapak Roni Putra. Biar apa menjadi keridhaan hati Tuhan menjawabnya pada pagi hari ini, pada siang hari ini. Kami juga berdoa Tuhan buat umat-Mu di tempat ini sekali lagi ya Tuhan. Biarlah Tuhan seturut dengan firman berkata, suami akan mengasihi istri akan tunduk pada suami, dan anak-anak mengasihi dan patuh dan taat kepada kedua orang tuanya. Biarlah itu boleh terjadi atas umat-Mu di tempat ini Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan buat anak-anak kami dalam masa pendidikan mereka ya Tuhan. Tuhan Kau berkati dengan kepintarannya Tuhan. Kau curahkan roh hikmat dan kebijaksanaan, dan kami yakin dan percaya barang siapa percaya kepada Tuhan dan tidak akan dipermalukan. Maka ya Tuhan, kami yakin dan percaya anak-anak kami akan kedapatan 10 kali lipat pintarnya ya Tuhan, daripada orang-orang yang belum percaya pada Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan pada siang hari kami juga berdoa buat tangan-tangan yang telah memberi ya Tuhan, untuk Allah
yang melimpahi berkat-berkat-Mu atas umat-Mu di tempat ini. Engkau berkati berlimpah-limpahnya ya Tuhan. Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa ya Tuhan buat bangsa dan negeri ini, Tuhan. Engkau memampukan ya Tuhan Presiden kami Bapak Joko Widodo dan juga Maruf Amin waktu. Biar lewat ya Tuhan apa yang mereka lakukan Tuhan, biarlah terkendali rencana-Mu ya Tuhan. Biarlah setiap keputusan yang diambil atau dalam menjalankan roda pemerintah seluruh dengan kehendak rencana-Mu demi kesejahteraan bangsa dan negeri ini, dan itu boleh terjadi ya Tuhan atas kehendak Tuhan. Dan kami juga berdoa ya Tuhan bahwa TNI dan Polri ya Tuhan memampukan mereka ya Tuhan untuk menjaga stabilitas bangsa ini ya Tuhan, dan negara ini dijauhkan daripada perpecahan. Kami nolak segala ya Tuhan roh perpecahan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa ya Tuhan buat lembaga legislatif juga yang memproduksi undang-undang, dan kami mohonkan campur tangan Tuhan. Biarlah setiap produk-produk perundangan itu boleh adil bagi setiap ya Tuhan bangsa ini, anak-anak bangsa ini Tuhan, dan kami boleh merasakan ya Tuhan keadilan sungguh yang daripada Tuhan terjadi atas bangsa ini. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik. Dan kami juga berdoa Tuhan pemimpin daripada Sumatera Utara ini dan juga pemimpin kota Medan ini Tuhan, biarlah Tuhan Engkau Allah sendiri menuntut mereka ya Tuhan untuk memerintah daripada daerah kami ya Tuhan, sehingga ya Tuhan kemakmuran boleh terjadi di kota kami, kota Medan, penuh dengan kemuliaan Tuhan. Ada banyak orang boleh datang kepada Tuhan. Itulah menjadi kerinduan hati kami ya Tuhan. Bila setiap orang boleh memuji memuliakan Tuhan, dan kami mau mengangkat tangan kami ya Tuhan untuk memberkati kota kudus-Mu Yerusalem. Biarlah orang-orang mencintai mendapat sentosa. Biarlah kesejahteraan ada di lingkungan tembok-Mu. Biarlah sentosa ada di dalam duri-Mu ya Tuhan. Itu yang boleh terjadi. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kalau sebentar lagi Tuhan kami akan berpisah satu sama lain, bila Tuhan Engkau Allah sendiri memberkati kami. Bila tangan Tuhan yang kuat akan menyertai setiap perjalanan hidup kami, dan setiap kami boleh berjalan ya Tuhan di dalam seluruh kebenaran, dan kami mempersiapkan hati dan pikiran kami untuk mengambil berkat yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini. Kami percaya bahwa Engkau akan berkarya di dalam setiap kehidupan rumah tangga di tempat ini. Dan sebentar lagi Tuhan kami akan berpisah satu dengan yang lainnya. Tetapi kami percaya Tuhan menaruh di dalam kedua loh hati mereka setiap kali bahwa mereka adalah tentara-tentara Kristus yang membawa jiwa-jiwa kepada gereja, yang notabene adalah memanggil. Terima kasih Tuhan. Dan sebelum kami berpisah, kami siap menerima berkat. Mari saudara-saudara arahkan hati dan wajah kita, bukan tangan kita kepada Tuhan. Sekarang bawa dan terimalah anugerah yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa kita, kasih yang sempurna dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan kuasa Roh Kudus. Itulah menyertai mulai dari hari ini sampai kadang-kadang sampai selama-lamanya. Yang percaya dan diberkati Tuhan bersama-sama kita katakan amin. Selamat menerima berkat Tuhan, selamat melayani. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu, selamat menikmati berkat-berkat Tuhan di sepanjang minggu dan sepanjang hidup kita. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.